usah nunggu lama-lama lagi karena kita udah kepo banget sama profil Kepo beliau. banget nih Mas. Tapi saya punya pantun nih Mas. Wih, apa tuh? Siap-siap cakep nih saya Mas. Cakep ya. Oke. Pagi hari memetik kelapa. Cakep. Hasilnya manis, terasa segar. Cakep. Selamat datang di podcast kita. Kami sambut Bapak Taruna Ikra. Nah, tentu sebagai seorang dokter, perjalanan saya cukup panjang. Saya orang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 1997. Bahwa Badan POM sebagai lembaga negara yang sangat penting, yang meregulasi dalam hal sebagai regulator hubungannya dengan obat dan makanan, bisa berperan sangat baik masyarakat pada bangsa dan negara kita. Wah, luar biasa banget. Aku suka banget nih Mas sama filosofinya. Menjulang, membumi, dan mengakar. Keren banget emang. Iya. Halo sahabat Bepom. Ketemu lagi di podcast Kata Bepom. Kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Zia dan rekan saya Restu, pokoknya kalau kalian nemuin informasi seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi atau kata siapapun, daripada katanya-katanya, mendingan Kata Bepom. Nah, sahabat Bepom, sudah tahu belum kalau Bepom sekarang sudah memiliki pemimpin baru alias kepala Bepom yang baru? Mas Restu, sudah tahu belum? Bercanda nih Mbak Zia, ya tahu dong. Alhamdulillah ya. Iya. Akhirnya setelah sekian purnama nih Mas Restu, akhirnya Badan POM memiliki pemimpin definitif kembali. Iya Mbak Zia, tepatnya pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah Bapak Taruna Ikrar sebagai Kepala Bepom. Pas banget ya di bulan kemerdekaan kita memiliki pemimpin baru nih Betul Mas. banget. Nah, sahabat Bepom mungkin ada yang sudah tahu dengan sepak terjang beliau di dunia kedokteran atau mungkin ada yang juga belum tahu nih Mas. Nah, di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas tentang profil beliau dan apa saja sih visi misinya, program kerja ke depannya apa setelah dilantik menjadi nahkoda Bepom yang baru nih Mas. Nah Mbak Zia nggak usah nunggu lama-lama lagi karena kita udah kepo banget sama profil Kepo beliau. banget nih Mas. Tapi saya punya pantun nih Mbak Wih, Zia. apa tuh? Siap-siap cakep nih saya Mas. Cakep ya. Oke. Pagi hari memetik kelapa. Cakep. Hasilnya manis, terasa segar. Cakep. Selamat datang di podcast kita. Kami sambut Bapak Taruna Ikra. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana nih Pak keadaannya? Kabarnya? Wah, rasanya segar ya. Wah. Dan bahagia bisa bersama-sama kawan-kawan. Alhamdulillah ya Pak. BTW selamat nih Pak atas dilantiknya Bapak menjadi Kepala Bepom yang baru nih Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak ke sahabat Bepom tentang latar belakang Bapak seperti apa, di bidang kedokteran juga Bapak seperti apa? Ya, kalau berdasarkan latar belakang saya sebetulnya awalnya adalah pegawai Badan POM. Kami diangkat menjadi pegawai negeri pertama di angkatan kami tahun 2022 ya. Pada saat itu kami sebagai staf Badan POM dan bekerja di Kedeputian 2 khususnya di standarisasi dan registrasi obat tradisional. Itu merupakan tempat kami bekerja. Nah, tentu sebagai seorang dokter, perjalanan saya cukup panjang. Saya orang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 1997. Kemudian lanjut lulus Fakultas Kedokteran di bagian farmakologi, kedokteran UI, Universitas Indonesia, itu tahun 2003. Kemudian saya lanjut pendidikan PhD saya di bidang kardiovaskuler, di bidang biomedical and
vital control di Niigata University atau Jepang biasanya sebut Niigata Daigaku. Dan saya lanjut visiting doctor di Italia di Bologna University, kampus yang sudah ribuan tahun usianya, dan melanjutkan postdoktoral di Universitas California di Irvine, dan juga research scholar di Harvard Medical School. Itu perjalanan pendidikan saya. Luar biasa Luar biasa banget ya sekali. tentang pendidikan beliau sangat banget. tidak bisa diragukan lagi nih Mas Iya. Restu. Tapi nih Pak nih, apakah Bapak punya figur-figur inspiratif nggak Pak sejak kecil nih? Saya sebetulnya memandang Pak Habibie, B.J. Habibie itu sebagai seorang ilmuwan yang tulen, yang bagus menjadi contoh suri teladan dalam konteks keilmuan ya. Nah, namun saya sebagai seorang Muslim, figur utama saya yaitu Prophet Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi figur Bapak itu adalah Prof. Habibie, B.J. Habibie, presiden ketiga kita ya Pak ya. Yeah. Terus sebagai Muslim tentunya Nabi Muhammad Nabi Rasulullah. Oke, menarik nih Pak, ceritanya tadi Bapak sudah menjelaskan terkait pendidikan Bapak hingga postdoc gitu ya Pak. Nah sekarang kalau terkait dengan karir dan pengalaman profesional Bapak nih hingga sampai saat ini bisa diceritain nggak Pak? Lumayan panjang juga ya. Saya Boleh, masih Pak, ingat waktu saya menjadi mahasiswa kedokteran di Hasanuddin, saya sudah diangkat menjadi asisten dosen laboratorium farmakologi. Itu 1994. Nah, berarti saya mengabdi menjadi asisten dosen di bidang farmakologi sudah 3 tahun. Kemudian saya lanjut pendidikan farmakologi di kedokteran UI tahun 97 sampai selesai. Kami juga ngajar-ngajar di Universitas Muhammadiyah, tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sambil bekerja di rumah sakit. Dan yang paling penting, yang terkesan pada saat tersebut saya juga bekerja sebagai kepala puskesmas. Saya awalnya di Puskesmas Menteng, kemudian setelah itu dipindahkan ke Puskesmas Jatinegara, Jakarta Timur. Dan setelah itu saya menjadi staf Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian lanjut ke Amerika di California, negara bagian California Selatan, kotanya kota Irvine namanya. Nah, di sana juga saya selain postdoktoral, saya lanjut sebagai asisten spesialis di universitas yang sama, itu salah satu academic position. Kemudian kita juga melakukan riset di Stimblock Research Institute. Kita lakukan riset tentang terapi genetik dan sebagainya, termasuk di iVita Biomedical. Setelah itu tahun 2019, tepatnya kami dilantik tahun 2020, 19 Agustus juga. Pada saat COVID sangat tinggi-tingginya, kami diangkat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di KKI. Nah, kemudian pada 1 tahun kemudian, tahun 2021, saya diangkat menjadi Direktur Konsil Dokter Sedunia. Saya terpilih. Kemudian pada tahun 2023, kami terpilih kembali untuk periode kedua sampai tahun 2025. Nah, di bidang riset saya termasuk sangat menonjol karena karya-karya saya cukup banyak. Ada ratusan karya kami dan terindeks di Scopus, semuanya original, bahkan kami indeksnya Nature sebagai publikasi ilmiah tertinggi di dunia. Saya bisa publish di sana 5 kali. Wow. Jadi ya alhamdulillah, kerja keras sebagai seorang ilmuwan membuahkan hasil,
kerja keras sebagai seorang pengabdi masyarakat juga mendapat apresiasi dari negara. Salah satu buktinya tanggal 19 Agustus kemarin saya dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Wah. Jadi ya begitu perjalanannya. Luar biasa sekali. banget. Ini aku sampai speechless nih Iya. Mas mendengarnya. Saking ini inspiratif banget nih Mas ya. Mulai dari awal saat kuliah. Kuliah sampai perjalanan Sampai dengan- profesionalnya sampai Betul. sekarang menjadi Kepala BPOM sangat-sangat menginspirasi sekali. Nah, kita Bapak pengen tahu Karunia. nih Pak, apa yang Bapak rasakan pertama kali saat usai dilantik dan langsung berkunjung ke BPOM? Ya sebetulnya yang paling penting sebetulnya waktu itu saya berpikir setelah dilantik saya mau pulang istirahat dulu. Karena malamnya belum sempat istirahat kan. Iya. Mungkin besok harinya. Baru ke BPOM. Iya, tapi pada saat yang bersamaan ada staf dari Badan POM mengatakan bahwa pegawai-pegawai di Badan POM sudah menunggu. Ya udah kita sekalian Udah aja. sangat ditunggu nih. Kita sekalian emang. aja. Ya itu. Luar biasa. Ya, akhirnya pada hari pertama kita sudah langsung kerja kan. Langsung kerja. Jadi gimana Pak perasaannya Pak ketika wah ternyata Bapak menjadi Kepala BPOM gitu Pak? Ya tentu bahagia, bangga. Kemudian tetapi dibarengi dengan perasaan ada beban. Ini amanah yang berat. Bukan amanah yang mudah. Jadi saya bisa merasakan bebannya cukup berat. Apalagi sekarang kan sudah berkembang. Tugas utamanya termasuk apa yang diperjelas dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Bahwa salah satu tugas utama Badan POM itu memberikan pengawasan obat dan makanan. Artinya Badan POM memastikan atau menjamin keamanan obat dan makanan, kepastian kualitas obat dan makanan dan kepastian efektivitasnya, efikasinya, khasiatnya dari obat dan makanan tersebut. Jadi dengan demikian Badan POM ini bebannya berat karena lembaga yang bertanggung jawab memastikan semua yang masuk ke tubuh kita yang dibutuhkan masyarakat seluruh Indonesia ini berdampak dari kebijakan-kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan. POM. Jadi memang tanggung jawab Bapak sebagai Kepala BPOM besar Yeah. banget nih ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Lalu bagaimana Pak untuk memimpin BPOM ke depan Pak dengan resources yang ada sekarang? Nah, makanya saya kan begini, filosofi manajerial yang saya lakukan, ya filosofi manajerial bukan filosofi hidup ya. Ya. Filosofi manajerial itu sebuah manajemen yang tepat kalau dia mengikuti prinsip menjulang, prinsip membumi, dan prinsip mengakar. Apa itu? Apa tuh Pak? Menjulang artinya setiap pemimpin itu punya visi, punya goal, punya cita-cita. Nah, visi ini harus tinggi. Jangan visi seperti yang kemarin, bahkan lebih jelek dari sebelumnya. Tidak boleh, dia harus tinggi. Itulah filosofinya menjulang. Jadi kita harus pikirkan setinggi mungkin yang mampu kita capai. Oke. Iya kan? Ya. Nah, tentu kalau bicara lembaga, setinggi apa, semampu apa lembaga ini secara maksimal bisa berbuat untuk menggapai goalnya. Kan begitu? Betul Pak. Nah, visi yang tadi harus diterjemahkan dalam berbagai macam hal bahwa dia harus mampu dilaksanakan. Makanya membumi. Kalau dia tidak membumi gimana? Diawang-awang terus. Ya. Ya, sehingga nanti aturan yang dilahirkan dari Badan POM, apakah itu keputusan Badan POM, peraturan Badan POM. POM, kemudian apakah surat edaran, apakah berbagai macam kebijakan-kebijakan yang lahir harus bisa terrealisasi atau teraplikasi atau disebut membumi, bisa dilaksanakan. Oke. Nah, tetapi kalau cuma sekedar seperti itu, tidak ada sukmanya, tidak ada rohnya. Untuk rohnya bisa tercapai, dia harus mengakar.
Jadi kebijakan-kebijakan tadi yang akan berdampak pada masyarakat, berdampak pada pegawai, berdampak pada organisasi, dia harus bisa mengakar. Mengakar ke siapa? Ke relung sukma, pegawainya, masyarakatnya, rakyat secara umum. Jadi dengan demikian, jika kita sudah melihat alur tadi, maka kita yakin bahwa Badan POM sebagai lembaga negara yang sangat penting, yang meregulasi dalam hal sebagai regulator hubungannya dengan obat dan makanan, bisa berperan sangat baik masyarakat pada bangsa dan negara kita. Wah, luar biasa banget. Aku suka banget nih Mas sama filosofinya. Menjulang, membumi, dan mengakar. Keren banget emang. Iya. Oh ya Pak, saya pernah baca nih di berita online nih. Kalau Bapak ini meraih top 1% ilmuwan berpengaruh nih Pak. Wih. Ini saya sangat penasaran nih Pak. Apa sih Pak itu mungkin bisa diceritakan ke sahabat BPOM? Begini, hampir 30 tahun ya hidup saya ini sebagai seorang peneliti. Artinya peneliti itu apa? Sebagai orang yang haus terhadap ilmu. Kita ingin mencari sesuatu yang belum ada jawabannya kan gitu. Jadi di situ innovation. Dan karena kami bersungguh-sungguh melakukan penelitian, maka karya penemuan-penemuan kami itu cukup banyak. Dari penemuan-penemuan tersebut pada umumnya terindeks di Scopus. Apa itu Scopus? Scopus itu adalah salah satu indeks pengindesan karya ilmiah yang terpercaya. Nah, itu grupnya disebut dengan Elsevier Group. Jadi untuk melihat itu, kemudian ada juga yang lebih umum yang disebut dengan Google Scholar. Nah, kemudian kalau di negara kita kan ada namanya SINTA. Ya kan? Itu riset Science Technology di Dikti ya. Dikti Kementerian Pendidikan. Nah, dari itu semua karya-karya itu dinilai reputasinya, dinilai dia punya impact, dan salah satu impact yang terbesar dilihat itu pertama adalah impact vektornya, kemudian yang dilihat juga dari segi sitasinya. Sitasi itu artinya hasil penemuan kami itu dijadikan sebagai referensi. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, kalau kita melihat jumlah dosen di Indonesia, dosen ini kan berupa ada yang profesor, ada yang dosen, ada yang peneliti, ada yang hanya pengajar. Dari semuanya itu jumlahnya kan sekitar 250.000 di seluruh Indonesia. Nah, dari 250.000 itu dilihat bagaimana indeksinya, baik Scopus, kemudian Google Scholar, terus dipresentasikan. Dan ternyata saya menjadi salah seorang yang masuk top 1% dari semua profesor, doktor, dan dosen di seluruh Indonesia menurut SINTA Kemendikbud. Jadi itu bukan klaim ya, tapi itu fakta. Saya top 1%. Oh, wah, iya. luar biasa banget ini. Sepertinya Mas kalau kalau kita ini Mas, kalau kita search nih di Google Pak Taruna Ikrar gitu ya, kayaknya jurnalnya melimpah banget ya itu tuh. Ngomong-ngomong, tadi kan di awal juga Bapak sudah sampaikan kalau banyak karya dari beliau yang sudah publish. Mungkin bisa di-sharing ke kita Pak. Salah satunya yang paling berdampak mungkin. Yang paling berdampak yang publish di Nature. Nature itu adalah sebuah jurnal ilmiah yang banyak orang publish di situ. Hampir semuanya yang pernah publish di situ pada umumnya punya peluang dapat Nobel Prize. Kenapa? Karena susah sekali tembus di situ. Susah sekali di Nature. Dan saya bersyukur 5 kali saya publish di situ. Gak cuma sekali nih Mas, sampai 5 kali, luar biasa nih. Saya kan, riset saya kan pertama bidang farmakologi. Artinya yang berhubungan dengan obat-obatan, hubungannya dengan terapi genetik. Jadi riset kami yang paling kami kembangkan itu
yang hubungannya dengan kardiomiopati. Jadi ada namanya demutation of long QT syndrome in QC 313L is the principle of gene therapy. Itu saya punya disertasi dan itu publish di publikasi ilmiah yang indeksnya sangat tinggi. Nah, otak kita itu terdiri dari 183 miliar sel saraf. Satu sel saraf koneksinya 10.000. Nah, koneksinya itulah 10.000 kali 183 miliar, itulah jumlah sinapsis minimum. Bisa lebih dari itu. 1.800 lebih sinapsik, 1.800 triliun koneksi. Di otak kita ya, Pak. Jadi itu yang publikasi ilmiah kami. Wah, luar biasa sekali Mas. Luar Ini biasa. selain sangat menginspirasi, saya mendapat ilmu tambahan Betul nih banget. Mas terkait. Jadi buat sahabat belajar ya, Bepom, Mbak? iya buat sahabat Bepom mungkin bisa langsung yang sedang mencari referensi bisa melihat nih acuan jurnal yang sudah Betul. diterbitkan oleh Bapak Taruna Ikrar ini. Oh ya Pak, nih kembali lagi nih Pak ke tantangan pengawasan obat dan makanan nih Pak yang yang penting kan, saat ini semakin kompleks nih Ini Pak. kan hubungannya dengan Iya. tupoksi kita ya. Betul. Betul. Nah, apa nih rencana dan langkah Bapak dalam memperkuat fungsi Bepom sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia? Nah, kami kan tentu mendapat tugas dari Presiden. Sehingga tentu yang paling pertama yang kita lihat apa visi, apa yang diinginkan Bapak Presiden. Betul. Nah, Bapak Presiden, khususnya Bapak Presiden Jokowi, mengarahkan pada 5 poin penting. Yang pertama, kita harus tahu bahwa secara organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini berada di lembaga negara di Republik Indonesia yang jumlah penduduknya merupakan negara terbesar keempat di dunia. Nah, sehingga dengan konteks ini, di bawah kepemimpinan saya, visi yang saya mau tanamkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita punya visi selevel dengan reputasi lembaga-lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh dunia, seperti Amerika. Jadi kita mengglobal, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks hubungannya dengan aturan. Kita paham bahwa reformasi itu perlu dilakukan. Jadi ada yang disebut dengan restrukturisasi, ada juga yang disebut dengan reformasi kan. Nah, restrukturisasi dan reformasi Badan POM akan kami canangkan. Reformasi dan restrukturisasinya ini yang kedua ya. Misalnya struktur Badan POM yang selama ini masih berbasis produk, kan Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3 berdasarkan produk, Deputi 4 berdasarkan fungsi. Kita berupaya menjadikan semuanya berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi, maka peluangnya seharusnya Badan POM bisa punya 6 deputi, bukan 4 aja. Iya kan? Gitu. Jadi akan ada bertambah 2 eselon 1. Nah, kemudian pusat-pusat juga kita mau tingkatkan. Boleh jadi jangan hanya 3 seperti sekarang, tapi bisa jadi 4. Nah, kemudian direkturnya yang puluhan kita mau tambah lagi karena deputi bertambah pasti direktorat atau eselon 2-nya bertambah. Kemudian dalam konteks organisasi juga kita ingin Badan POM ini belum maksimal melayani masyarakat di seluruh dari Sabang sampai Merauke karena jumlah kita masih 73 UPT. Maka nanti kita mau kembangkan ada pos POM, tambah kita mau kembangkan ada yang disebut dengan loka-loka baru. Karena kan jumlah Dati 2 atau kota madya kita itu kan sekitar 514. Nah, kita baru ada di 73. Jadi di tingkat provinsi kita sudah ada, tapi kan di tingkat daerah belum ada. Padahal tugas kita semakin besar, jadi kita membutuhkan itu. Kemudian dari segi untuk aspek kedua ini tentang aturan, kita masih perlu juga melakukan perubahan. Reformasi dalam konteks mungkin standar reformasi yang kita mau lakukan untuk menilai obat. Nah,
saya akan evaluasi Komite Nasional Obat, Komite Nasional Suplemen dan obat di Deputi 2, dan saya akan evaluasi Komite Pangan Olahan itu, karena saya melihat itu perlu diperbaharui, termasuk dalam konteks yang lebih spesifik lagi, apa yang kita sebut jumlah dari standar yang digunakan. Sudah banyak aturan yang berubah karena perkembangan ilmu. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana mempercepat inovasi obat-obat baru ya. Kita tahu bahwa di seluruh dunia obat sudah berkembang luar biasa. Banyak penemuan-penemuan baru. Dari penemuan-penemuan itu banyak yang belum sampai ke negeri kita. Kenapa? Karena apakah sistem kartel atau ada permainan tertentu sehingga obat itu cuma nyangkut di negara tetangga, itu kan tidak fair. Kita mau, apakah kalau masalahnya di Badan POM, kita akan perbaharui bagaimana proses supaya bisa mempercepat. Kemudian yang keempat, kita juga memikirkan bahwa selain hal tersebut, kita juga menginginkan bahwa partisipasi secara maksimal dari masyarakat. Kan kita ada 3 pilar. Jadi kita juga inginkan bahwa obat-obat baru ataupun pangan baru itu mendapat tempat di negeri ini. Contoh kalau obat-obat baru yang dalam bentuk tadi, misalnya advanced therapeutic medical product. Ini kan belum lasin, padahal kita paham sekarang 65% obat-obat yang digunakan masyarakat dunia itu, yang dibutuhkan masyarakat dunia itu adalah berbasis biologi. Sedangkan yang berbasis chemical sintetik itu cuma 35%. Nah, saya lihat itu perlu diperbaiki. Kemudian yang lebih spesial lagi saya kira tentang bagaimana peran Badan POM untuk melihat ikut berkontribusi antara lintas sektoral, antara departemen. Saya melihat Badan POM ini adalah lembaga negara yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Tetapi masih perlu ditingkatkan kerjasamanya dengan berbagai stakeholder, apakah itu dengan industri, apakah itu dengan lembaga negara yang lain, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Jadi harus diingat Badan POM ini bukan sekedar hubungannya dengan kesehatan ya. Dia berhubungan dengan Kementerian Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, bahkan berhubungan dengan kepolisian karena kita punya penindakan, berhubungan dengan kejaksaan, berhubungan dengan kepolisian dan TNI. Karena ini menyangkut food security atau national security, dengan imigrasi, bea cukai karena ada ekspor impor. Jadi Badan POM itu semacam hub HUB ya, penghubung dari berbagai macam stakeholder yang sangat dibutuhkan. Itu perlu sinkronisasi lebih tegas. Dari konteks itu semuanya saya melihat bahwa kunci-kuncinya kita bisa jalankan dengan baik kalau kita bekerja sama, termasuk kami juga berharap nanti ada penambahan pegawai, apakah itu pegawai negeri atau P3K. Jadi fasilitasnya kita tingkatkan dan itu akan terbentuk nanti dengan upaya menaikkan anggaran. Jadi kita akan tetap mengusulkan kalau bisa kenaikan anggaran Badan POM itu bisa 100%. Itu sih. Semoga ya Pak ya. Kalau terkait perizinan Pak, apa strategi Bapak untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan proses perizinan ini Pak untuk produk obat dan makanan tentunya kan, terutama untuk produk-produk yang mendesak atau produk-produk inovatif Pak? Ya, produk-produk inovatif kita kan semua bidang ya, ada obat, ada suplemen ataupun fitofarmaka, kemudian ada juga pangan, itu semuanya ada. Tapi kita paling bisa terukur itu tentang obat-obatan. Selama ini kalau kita melihat kan berdasarkan obat-obat inovatif itu dibutuhkan 300 hari kerja. Nah, 300 hari kerja itu kalau kita hitung dalam bentuk tambah dengan hari liburnya, itu bisa 1 tahun lebih. Iya kan? Nah, dalam hitungan saya sebagai Kepala Badan POM itu sebetulnya bisa dipercepat. Cara mempercepatnya, simpul-simpulnya salah satunya tadi Komite Nasional itu. Karena Komite Nasional cuma
bersidang 1 kali sebulan. Sementara kan obat-obat yang perlu disahkan banyak. Dan itu antri, 1 kali bersidang maksimal 5. Jadi kalau yang mendaftar misalnya 20, 30, itu dia harus antri pada bulan berikutnya. Dan itu membuat waktunya panjang. Nah, kemudian sistem digitalisasi yang kita lakukan, seharusnya bisa percepat. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah mendapat uji klinis di tempat lain dan itu terpercaya sesuai standar, seharusnya kan di sini tidak usah diulang uji klinisnya. Jadi dari semua aspek itu kita optimis pendaftaran obat-obat yang inovatif, yang baru tadi, yang belum ada di negeri kita, tapi kita mau registrasi di sini, itu bisa dipercepat. Dari 300 hari, optimis kita bisa sampai 120 hari. Berapa diskonnya? 300 kurang 120 180 hari. Nah, berarti 180 hari. 180 hari berarti sudah diskon 60%. Iya, betul. Nah, bagi yang esensial yang dibutuhkan oleh negeri ini, kita mau diskon lagi. 30 hari. Jadi 90 hari juga kita optimis bisa lakukan kalau memang menjadi national interest kita. Iya kan? Nah, jadi kalau itu didiskon lagi, berapa diskonnya? Sudah 70%. 70%. Harinya itu kan reformasi. Percepatan dari segi itu. Kemudian kosmetik misalnya. Dulunya biasa 14 hari kita bisa percepat. UMKM kalau dia standarnya sudah benar kita mau cuma 3 hari. Berapa persen diskonnya? 75%. Iya kan? Itu tuh mempercepat perizinan. Kita mau memotong birokrasi tapi kita tidak mau mengorbankan standar. Karena kita penjamin bahwa semua makanan, minuman atau zat apapun termasuk obat-obatan suplemen yang masuk ke tubuh rakyat kita itu dijamin apanya? Aman. Yang kedua dijamin apanya? Dia punya khasiat. Yang ketiga dijamin apanya? Kualitasnya. Jangan kualitas abal-abal, harus kualitas baik. Nah, dengan konteks itu maka kita harus bekerja berdasarkan standar parameter yang jelas. Jadi kita berbuat dengan kualitas standar yang baik, tetapi kita bisa mempercepat waktu. Dan itulah sebuah inovasi sistem. Ya, kita gunakan artificial intelligence, kemudian digitalisasi, kita tambah pegawai kita, terus kita bekerja lebih keras. Ya kan begitu. Jadi dengan demikian kita optimis. Apa di pelayanan kita tidak mau rakyat kita tersiksa. Kita ingin melayani rakyat kita secara baik. Wah, luar biasa sekali ya inovasi yang akan diterapkan nih Mas. Jadi mempersingkat waktu perizinan tapi tanpa mengabaikan khasiat keamanan dan mutunya gitu ya Mas ya. Betul banget. Nah terakhir nih Pak, sebulan kepemimpinan Bapak, saya lihat Bapak langsung tancap gas nih Pak. Nah setelah terlibat dalam Indonesia Afrika Forum, terus kemarin Bapak baru saja lawatan ke Jepang dan kemarin baru penandatanganan Grand Agreement ya Pak dengan WHO ya. Nah itu ada apa sih Pak agendanya, apa yang dibahas gitu Pak? Jadi begini, dalam konteks itulah untuk mencapai misi visi yang kita sudah kembangkan, yang salah satunya berbicara bahwa Badan POM saatnya mempunyai reputasi global, mempunyai reputasi setingkat Amerika Serikat atau negara-negara maju lainnya. Maka tentu beberapa contoh misalnya Indonesian African Forum, kita perlu jangan lewatkan itu, peluang itu, karena disitulah saatnya kita berinteraksi dengan berbagai negara. Jangan dipandang enteng Afrika. Di negara Afrika itu kan ada puluhan negara di situ yang jumlah penduduknya hampir 1 miliar. Dan kami di sana sudah berhasil melakukan MOU dengan Tanzania. Dan Tanzania itu bisa menjadi pintu masuk ke negara Afrika yang jumlahnya miliaran tadi. Dampaknya pada apa? Kita juga dengan pemerintah Sudan, kita juga bekerja sama. Dari 2 negara ini, satu kita bisa masuk ke situ untuk memberikan charity kita karena satu negara Sudan belum stabil sebagai bantuan kemanusiaan, tetapi untuk Tanzania kita bisa memberikan bantuan untuk pendampingan tentang standarisasi, pendampingan tentang berbagai hal tentang regulatori. Juga kita bisa bantu negara Afrika ini dengan mengirimkan produk-produk kita.
Nah, ternyata ada berapa produk Indonesia sudah terkirim ke sana. Bahkan sudah buka pabrik di sana. Jadi kita berharap nanti akan semacam snowball, akan menghasilkan banyak perusahaan-perusahaan kita yang dalam negeri ini bisa mengirim, mengekspor. Dan masih diingat bahwa sekarang ada salah satu isu kan, harga obat itu mahal. Dan ternyata salah satu solusinya adalah meningkatkan produksi. Kalau produksinya meningkat, kemudian reputasi kita tinggi, maka kita mengirim obat-obatan ekspor ke negara lain sehingga produksi kita bertambah. Harga turun di dalam negeri. Karena kita mengirim keluar, maka produk kita bisa menjadi devisa negara. Kan begitu. Dan itu keuntungan besar bagi perusahaan. Nah, itu kita punya target. Kenapa kalau kita sudah masuk ke reputasi global tadi, kita tidak butuh lagi mereka datang ke sini mengecek. Jadi itu kan memotong birokrasi. Yang kedua, karena reputasi kita bagus, mereka juga tidak perlu cek macam-macam, tinggal sahkan. Mudah kita pasarkan. Jadi ini berpengaruh terhadap industri kita juga, industri obat khususnya. Kemudian yang kedua, kita dalam rangka untuk meningkatkan opportunity dan sekaligus leveling kita, kami juga pergi ke Jepang yang kita sebut dengan USP, ya United States Pacific Pharmaceutical Forum ya di Tokyo, walaupun cuma semalam saya di sana. Itu kita tampil sebagai keynote speaker dan kita menunjukkan bahwa Badan POM Indonesia itu hebat loh, dan banyak yang orang memberikan apresiasi terhadap Badan POM Indonesia. Saya menginginkan bahwa kerja Badan POM ini kita tancap gas dalam konteks karena merasa bahwa spiritnya adalah ini amanah, dan amanah ini jangan kita sia-siakan. Itu sih intinya. Wah, luar biasa ya. Amanah nih Mas, ingat. Seru banget. Seru banget bahasan ini. kita hari ini Pak. Tapi sebelum kita akhiri podcast kita hari ini Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat Pak? Untuk sahabat BPOM nih Pak di rumah. Silakan Bapak. Ya, sahabat BPOM, tentu saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ingin menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan saya di Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan edukasi kepada masyarakat luas untuk selalu membaca label, kemudian membaca masa kadaluarsanya, kemudian membaca isi konten dari termasuk yang paling penting cek ada nomor izin edarnya. Nah, dari semua itu akan melindungi Anda semuanya dari baik itu makanan, obat-obatan, suplemen ataupun kosmetik yang bisa membahayakan kesehatan bahkan jiwa masyarakat luas. Terima kasih nih Pak. Nah sahabat BPOM, itu dia semua informasi terkait dengan profil dan program kerja Kepala Badan POM yang baru nih. Gimana, sudah tercerahkan belum? Sudah tercerahkan belum Mas Restu? Sangat. Nah terima kasih juga Pak atas, terima kasih banyak, Pak. atas diskusinya, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga atas waktunya Pak untuk telah hadir di podcast ini. Semoga Bapak berkenan lagi hadir di podcast selanjutnya Pak. Saya sangat senang untuk kita membesarkan podcast kita ini ya. Iya. Ya mudah-mudahan semakin banyak sahabat BPOM yang mensubscribe dan tertarik, dan tentu kita berharap topik-topiknya menarik. Menarik ya betul Pak. Siap Pak. Nah untuk sahabat BPOM, yuk kita jadi konsumen yang cerdas dengan produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Nah, sahabat BPOM, jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, pastikan Kata BPOM. Nah, jangan lupa juga subscribe channel BPOM di @bpom.official dan bagikan episode ini ke sosial media kamu, karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.